Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Setiawan dari Guru Baru Pengajaran Bahasa Indonesia. Oh ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya di sini akan memberikan materi tentang pengertian puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah Puisi adalah sajak atau jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan larik. Adapun beberapa ahli sastra kenamaan pun menjelaskan pengertian puisi. Sebut saja A.B. Jazin yang memaparkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang diucapkan oleh perasaan puisi, juga memiliki pikiran atau gagasan serta tanggapan terhadap kejadian tertentu. Selain H.B. Jazin, Sumardi juga menjelaskan bahwa puisi sebagai bentuk karya sastra yang sangat singkat namun padat, dengan makna kiasan atau imajinatif serta beri irama bunyi. Ini juga menjadikan puisi memiliki daya pikat tersendiri. Gagasan pemikiran penyair, sebutan untuk membuat puisi, dikemas menggunakan ragam pilihan kata indah untuk memikat pembaca atau pendengar. Itulah mengapa puisi memiliki nilai estetika tersendiri, karena setiap penyair memiliki ciri khasnya masing-masing. Apa saja jenis dan ciri-ciri puisi itu? Nah, ciri-ciri puisi itu terdiri dari yang pertama, diksi yang digunakan lebih indah dan memiliki unsur kiasan. Diksi tergantung dari rima persajakan agar menghasilkan irama indah. Puisi memiliki bait-bait yang terdiri dari beberapa baris, tidak terlalu memperhatikan tokoh dan alur, seringkali menggunakan majas. Lalu jenis-jenis puisi adalah puisi lama, merupakan jenis puisi berupa syair, pantun, mantra, talibun, atau gurindam. Jenis puisi lama ini memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya puisi lama berupa mantra yang diciptakan oleh kepercayaan animisme. Maka tidak heran bila puisi ini memiliki sisi magis. Mantra tersebut nantinya dibacakan ketika ritual kebudayaan langsung. Sedangkan pantun merupakan jenis puisi lama dengan sajak AB dan terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris tersebut merupakan sampiran pembuka dan 2 baris kedua berupa isi, sama seperti talibun yang juga terdiri dari sampiran dan isi. Meskipun barisnya bisa lebih dari 4 asalkan jumlahnya genap. Terus ciri-ciri puisi lama yaitu yang pertama, gaya bahasa cenderung statis atau klise. Yang kedua, biasanya berasal dari sastra lisan untuk disampaikan oleh satu individu ke individu lainnya. Yang ketiga, penyair cenderung anonim atau tidak diketahui. Yang keempat, berpegangan pada ketentuan irama, rima, baris, intonasi, serta bunyi dari puisi tersebut. Puisi baru atau modern adalah bentuk puisi yang tidak terikat oleh jumlah baris, rima, irama, atau peraturan lainnya. Jenis puisi modern yaitu yang pertama, puisi naratif.
yaitu puisi yang dihadirkan untuk memaparkan suatu cerita. Jenis puisi ini bersifat romansa, epik, dan balada. Puisi lirik yaitu digunakan untuk memaparkan gagasan penyair seperti ode, serenade, dan elegi. Puisi deskriptif yaitu puisi yang berisi ungkapan, pendapat, atau kesan penyair. Contohnya satire atau puisi yang lain bersifat kritik sosial. Selain itu, puisi modern juga memiliki ciri-ciri tersendiri, seperti yang pertama, gaya bahasa bersifat dinamis dan tidak ada acuan tertentu, sehingga dapat berubah-ubah sesuai keinginan penyair. Yang kedua, biasanya puisi modern terdiri dari 2 hingga 4 baris per bait, namun tidak begitu terpaku pada rima di tiap barisnya. Yang ketiga, isi puisi modern seringkali mengungkapkan keresahan yang bertanda pada diri penyair. Satu baris bisa saja hanya mengandung gatra atau kata yang memiliki satu fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang kedua sekarang saya memaparkan arti dari mencari makna pada puisi. Makna pada puisi adalah makna puisi harus dengan membacanya secara keseluruhan. Kita bisa menemukan inti atau tema dari setiap ungkapan dalam puisi. Selain itu, kita perlu menentukan pula makna-makna konotatif dalam puisi dan mengaitkan dengan keseluruhan isi puisi. Terus makna puisi atau maksud atau isi dari kandungan tersebut dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama, bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Dalam penafsiran pasti akan ada unsur subjektivitas, kedewasaan, kemantapan, pengalaman, dan pengetahuan penafsir akan menentukan mutu rumusan makna puisi. Dengan demikian, hanya penyairnya yang tahu makna persis puisi tersebut. Beberapa yang berkaitan dengan apresiasi puisi. Pemahaman terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi meliputi tema, diksi, bait, larik, rima, makna, amanat. Adapun unsur ekstrinsiknya adalah latar belakang penulis, keadaan masyarakat pada saat puisi tersebut digubah, sosial politik, adat, dan sebagainya. Unsur dasar dalam menganalisis puisi. Yang pertama, sense. Sense atau makna dalam suatu puisi pada dasarnya akan berhubungan dengan gambaran dunia atau makna puisi secara umum yang ingin diungkapkan penyairnya. Dalam analisis puisi, keberadaan makna tersebut akan membuahkan pertanyaan, apa yang ingin dikemukakan penyair lewat puisi yang diciptakan ini? Yang kedua, subjek mater. Subjek mater adalah pokok pikiran yang dikemukakan penyair lewat puisi yang diciptakannya. Jika sense berhubungan dengan gambaran makna dalam puisi secara umum,
Subjek mater berhubungan dengan satuan-satuan pokok pikiran tertentu yang secara khusus membangun suatu yang diungkapkan penyair. Oleh sebab itu, dalam analisis lapis makna puisi, pembaca akan menampilkan pertanyaan pokok-pokok pikiran apa yang diungkapkan jalan dengan suatu yang secara umum dikemukakan penyairnya. Yang ketiga, feeling. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. Hal itu mungkin saja terkandung dalam lapis makna puisi, sejalan dengan terdapatnya pokok pikiran dalam puisi. Yang keempat, tone adalah sikap penyair terhadap pembaca sejalan dengan pokok pikiran yang ditampilkannya. Hal yang demikian mungkin saja terjadi. Contohnya, sewaktu Anda berbicara masalah cinta maupun tentang cinta itu tersendiri kepada kekasih Anda, akan berbeda dengan sewaktu Anda berbicara kepada teman. Dalam rangka menganalisis feeling dan tone pada puisi, pembaca akan berhubungan dengan upaya pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimanakah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya, serta bagaimana sikap penyair terhadap pembaca. Jawaban yang diperoleh mungkin akan berupa sikap keterharuan, kesedihan, keriangan, semangat, masa bodoh, menggurui, atau berbagai macam sikap lainnya. Sejalan dengan keanekaragaman sikap manusia dalam menyikapi kenyataan yang dihadapinya. Yang kelima, totalitas makna adalah keseluruhan makna yang terdapat pada suatu puisi. Penentuan totalitas makna puisi didasarkan atas pokok-pokok pikiran yang ditampilkan penyair. Sikap penyair terhadap pokok pikiran serta sikap penyair terhadap pembaca, hasil rangkuman dari keseluruhannya, itu akan membuahkan totalitas makna dalam suatu puisi. Hal ini berbeda dengan sensei yang hanya memberikan gambaran secara umum saja kepada pembaca. Yang keenam, tema. Tema adalah ide dasar dari suatu puisi yang menjadi inti dari keseluruhan makna puisi. Tema berbeda dengan pandangan moral meskipun tema itu dapat berupa suatu yang dimiliki nilai rohanlah. Hal itu tersebut tidak sama dengan pandangan moral maupun amanat. Ini karena tema hanya dapat diambil dengan cara menyimpulkan dasar yang terdapat di dalam totalitasnya makna puisi. Adapun pandangan moral atau mises dapat saja berada dalam butir-butir pokok pikiran yang ditampilkannya. Dengan kata lain, bidang cakupan tema lebih luas daripada pandangan moral maupun mises. Nah, saya akan memberikan metode pembelajaran tentang baca, menerangkan dan menulis. Terus membaca ini adalah tahap membaca, metode membaca. Macam-macam metode dalam membaca. Yang pertama, metode abjad, alfabet. Yang kedua, metode eja, spelling method. Yang ketiga, metode suku kata, syllabic method. Yang keempat, metode kata, whole word method. Yang kelima, metode kalimat atau global, sintaksis method. Yang keenam, metode SAS, struktural, analitik, sintaktik. Membaca permulaan merupakan sebuah tahapan proses pembelajaran membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa dapat belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik dalam membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar,
dapat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, baik dalam situasi resmi maupun non-resmi, kepada siapa saja, kapan, di mana, dan tujuan apa. Dalam membaca permulaan dapat beberapa metode pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, metode abjad merupakan pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad. Dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dapat dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Yang kedua, metode eja spelling method merupakan pembelajaran yang dimana dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pada pendekatan yang dipakai dalam metode eja merupakan pendekatan harfiah. Yang ketiga, metode suku kata syllabic method merupakan suatu sebuah pembelajaran yang diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, be, bocah, cicut, ceco, dadi, du, dedo, dan seterusnya. Kemudian suku-suku kata tersebut dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Yang keempat, metode kata whole word method merupakan metode yang diawali dengan pengenalan kata yang bermakna fungsional dan konstekstual. Yang kelima, metode kalimat atau global sintaksis method merupakan cara belajar pembaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Yang keenam, metode SAS struktural analitik sintaktik merupakan sebuah metode belajar dengan urutan struktural, analitik, dan sintetik. Nah, habis itu saya akan menerangkan tentang materi. Oh ya, sumber buku ini kita belajar dari pembelajaran internet, terus buku yang terkait dengan puisi dan media massa, misalnya kayak televisi, terus radio, handphone, terus dari media sosial dan semacamnya. Terus dan saya akan membuat kegiatan inti. Kegiatan itu adalah untuk memberikan tugas kepada semua anak-anak dalam kalangan siswa SMA 14 Jakarta. Dan saya akan memberikan tugas satu orang satu puisi dan bisa menerangkan atau memaparkan puisi itu di depan teman-temannya. Nah, sekian dari saya mengajar di pagi ini. Mohon maaf bila salah kata atau salah pengucap. Yaudah, saya akan menutup materi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.